Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, tepatnya pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berjurusan di Pengembangan Masyarakat Islam yang bernama Warisatul Anbiya NIM 2130300003 semester 5. Jadi, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Rika Handayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan saya, yaitu pengembangan masyarakat Islam, yang dimana mungkin di luar sana ada banyak orang yang berpikiran apa sih itu pengembangan masyarakat Islam, apa tujuan pengembangan masyarakat Islam tersebut, dan jurusan pengembangan masyarakat Islam ini belajar apa sih sebenarnya. Dan jikalau saya masuk ke dalam jurusan pengembangan masyarakat Islam ini, setelah lulus saya akan bekerja sebagai apa profesi saya, begitu. Mungkin itu akan terbesit dalam pikiran orang-orang yang belum mengetahui tentang pengembangan masyarakat Islam ini. Sama seperti saya dulunya, saya tidak tahu apa pengembangan masyarakat Islam itu setelah saya masuk ke dalam jurusan ini, saya baru mengetahui. Dulunya saya tidak dapat informasi dari siapapun, dan saya tidak mengetahui apapun tentang pengembangan masyarakat Islam tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran masyarakat di luar sana, ataupun adik-adik yang ingin kuliah tapi belum tahu mau mengambil jurusan apa. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang dimana yang pertama, apa itu pengembangan masyarakat Islam? Nah, jadi pengembangan masyarakat Islam itu merupakan ilmu sosial terapan yang memudahkan kajian keagamaan dan teori sosial guna melakukan pembangunan masyarakat. Jadi, pengembangan masyarakat Islam itu tidak hanya tentang mengkaji tentang kesosialan saja, dan juga tidak hanya mengkaji tentang keagamaan saja. Jadi pengembangan masyarakat Islam itu memadukan itu antara lain mencampurkan antara yang satu dengan yang satunya lagi, antara yang satu dengan yang lainnya lagi, memadukan antara ilmu sosial dan agama. Dan itulah tadi untuk tujuan pembangunan masyarakat. Dan kami sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam di UIN Syahada, jika di kelas itu juga tidak hanya tentang ilmu sosial dan ilmu agama saja, banyak juga pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di mata kuliah kami, seperti statistik, seperti sistem informasi manajemen, dan banyak lainnya juga yang kami pelajari di kelas di kampus UIN Syahada. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu orang akan bertanya seperti apa tujuan pengembangan masyarakat Islam itu. Jadi tujuan pengembangan masyarakat Islam itu ada banyak sih sebenarnya, yang diantaranya itu seperti mengatasi masalah sosial yang ada pada masyarakat, menggali potensi yang ada pada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk perubahan sosial, dan juga tujuannya itu untuk memajukan masyarakat dengan yang dicita-citakan. Maksudnya, pertama tadi mengatasi masalah sosial. Misalnya jika ada masalah sosial pada masyarakat tersebut, itulah tugas seorang pengembangan masyarakat Islam, yaitu mengatasinya. Itulah tugasnya. Yang kedua, menggali potensi yang ada di masyarakat. Misalnya
masyarakat tersebut tidak tahu apa potensi kami di sini begitu, apa potensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi itulah tujuan pengembangan masyarakat Islam ini, menggali potensi masyarakat agar masyarakatnya berdaya dan adanya perubahan dalam masyarakat tersebut begitu. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, mungkin jurusan PMI itu belajar apa sih Kak? Misalnya ada adik-adik atau yang ingin masuk kuliah itu bertanya, jurusan PMI itu belajar apa? Jika susah-susah, saya tidak ingin masuk ke dalam jurusan PMI itu. Jadi sebenarnya tidak susah-susah belajar di jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Hanya saja jurusan pengembangan masyarakat Islam ini mengembangkan ilmu community development dengan pendekatan wahyu atau biasa disebut istinbat, interdisipliner atau biasa disebut dengan iktibas, dan juga kajian sosial lainnya yang biasa disebut dengan istiqroh. Jadi sebenarnya jika kita mendalami tentang pengembangan masyarakat Islam ini, sangatlah mudah untuk belajar tentang agama-agama dan sosial-sosial tersebut ya. Dan yang terakhir, mungkin akan terbesit dalam pikiran orang seperti yang saya bilang tadi, kalau saya mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam, setelah lulus saya akan menjadi apa? Saya akan berprofesi sebagai apa? Nah, jadi ada banyak profesi yang membidangi untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam ya. Yang diantaranya profesi di bidang penyuluh agama, dosen agama, peneliti agama, terutama peneliti agama Islam ya. Dan ada juga pendamping desa, ada fasilitator, ada pengawas agama Islam, dan banyak lainnya profesi yang bisa dipegang oleh lulusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, jadi kami mahasiswa pengembangan masyarakat Islam di UIN Syahadah, dosen-dosen kami itu selalu menjelaskan tentang profesi-profesi yang ada, yang bisa akan diambil oleh kami nantinya setelah lulus ya. Jadi dosen-dosen kami selalu menguatkan kami sebagai mahasiswa-mahasiswi jurusan pengembangan masyarakat Islam. Banyak orang yang sepele akan jurusan kami pengembangan masyarakat Islam, apalagi di UIN Syahadah masih banyak yang tidak tahu tentang jurusan pengembangan masyarakat Islam ini, padahal dia mahasiswa UIN Syahadah di luar jurusan kami ya. Tapi apa jurusan pengembangan masyarakat Islam itu? Kok saya tidak tahu? Begitu yang dikatakan mereka. Makanya di FD, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mungkin mahasiswa atau mahasiswinya belum banyak untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Seperti pada saat ini, tahun 2024 ini, kami yang semester 5 itu ada 7 orang, dan yang semester 3 ada 14 orang, dan yang semester 7 itu ada 9 orang. Mungkin memang setiap tahunnya, setiap ajaran baru itu berbeda-beda, berbeda-beda jumlah mahasiswa-mahasiswi pengembangan masyarakat Islam ini. Dan seperti yang kami lakukan pada jurusan kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Kami tidak hanya mempelajari tentang teori-teori saja, tapi kami juga melakukan praktek ke dinas-dinas, praktek ke desa-desa, langsung turun tangan untuk mengetahui, mencari informasi tentang potensi